Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kelompok 1 Kami dari kelompok 1 Teknologi Bahan ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi agregat. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Peti Purnamasari, G1B017018, Yoki Septiadi, G1B020002, M. Haikal Fikri, G1B020042, Salwa Fadila Putri, G1B020042, Sapna Aulia Balkis, G1B020070, Ayu Gita Lorenza, G1B020078, Muhammad Abrizal Kurniawan, G1B020092, dan M. Diego Akbar, G1B020098. Pembacaan materi mengenai pengertian agregat akan dibacakan oleh rekan saya, Salwa Fadila Putri, dengan NPM G1B020042. Kepada Salwa, kami persilakan. Baiklah, saya di sini akan membacakan hasil materi diskusi kelompok kami. Yang pertama yaitu pengertian agregat. Agregat adalah salah satu dari bahan material beton yang berupa sekumpulan batu pecah, kerikil, pasir, baik berupa hasil alam atau lainnya. Agregat merupakan suatu material yang digunakan dalam adukan beton yang membentuk suatu semen hidrolis, atau dapat juga didefinisikan sebagai butiran mineral alami yang berfungsi sebagai bahan pengisi dalam campuran beton atau mortar. Agregat menempati sebanyaknya kurang lebih 70% dari volume beton atau mortar. Oleh karena itu, sifat-sifat agregat sangat mempengaruhi sifat-sifat beton yang dihasilkan. Agregat juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, menghemat penggunaan semen Portland. Yang kedua, menghasilkan kekuatan yang besar pada beton, mengurangi susut pengerasan beton, mencapai susunan yang padat pada beton dengan gradasi yang baik, maka akan didapat beton yang padat. Dan yang terakhir, mengontrol workability atau sifat yang dapat dikerjakan di adukan beton. Dengan gradasi yang baik, akan diperoleh sifat beton yang mudah untuk dikerjakan. Nah, yang selanjutnya itu klasifikasi agregat. Klasifikasi agregat terkait dengan identifikasi dan penggolongan jenis agregat. Cara penggolongan agregat sebagai bahan jalan yaitu yang pertama menurut asalnya, yang kedua menurut gradasi, yang ketiga menurut bentuk butiran, dan yang terakhir menurut tekstur. Kemudian, menurut asalnya, batuan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah batuan alami, terdiri dari 3 jenis. Yang pertama itu adalah batuan beku atau igneous rock. Yang kedua adalah batuan sedimen atau sedimentary rock. Yang ketiga adalah batuan metamorph atau metamorphic rock. Kemudian menurut asalnya yang kedua yaitu adalah batuan buatan atau artificial rock yang biasanya untuk filler. Yang ketiga yaitu adalah batuan sisa atau bekas. Contohnya adalah slag atau limbah pengolahan besi, baja, nikel, emas, atau abu terbang. Atau juga disebut dengan fly ash. Baiklah, gradasi. Menurut gradasinya, asalnya 3 jenis, yaitu gradasi rapat, desain grading itu sebaran ukuran butiran yang relatif merata untuk seluruh ukuran butiran yang relatif seragam sehingga cukup banyak mengendang dan rongga-rongga di antara butirannya. Gradasi timpang, gap grading, yaitu sebaran ukuran butiran yang mengalami kekurangan pada salah satu dua nomor saringan. Selanjutnya ragam. Berdasarkan ragam bentuknya, ada agregat berbentuk bulat, kubikal, tak beratur, pipih, dan lonjong. Agregat bulat pada umumnya mudah dipadatkan, namun kekuatan yang dihasilkan relatif rendah. Agregat kubikal pada umumnya dapat menghasilkan campuran beraspal yang memiliki stabilitas atau kekuatan yang tinggi, namun relatif sulit dipadatkan selama tahap konstruksi. Agregat pipih dan lonjong pada umumnya relatif berkekuatan rendah dan mempersulit pemadatan campuran beraspal. Oleh karena itu, penggunaan agregat pipih atau lonjong dibatasi sebesar 25%.
Selanjutnya, tekstur. Agregat juga dapat dibedakan berdasarkan teksturnya menjadi dua, yaitu agregat kasar dan agregat halus. Agregat kasar. Agregat kasar dapat berupa kerikil hasil disintegrasi alami dari batuan-batuan atau berupa batu pecah yang diperoleh dari pemecahan batu dengan besar butiran lebih dari 5 mm. Kerikil adalah bahan yang terjadi sebagai hasil disintegrasi alami dari batuan-batuan dan berbentuk agak bulat serta permukaannya licin. Agregat kasar adalah agregat yang tertahan saringan nomor 4 atau spesifikasi dari AASHTO atau American Association of State Highway and Transportation Officials yang juga digunakan oleh Bina Marga, atau yang tertahan saringan 2,36 mm, standar dari BSI, British Standard Institution, atau lebih sering disebut sebagai BS, British Standard. Tekstur yang kedua yaitu agregat halus. Agregat halus untuk beton dapat berupa pasir alam sebagai hasil desintegrasi alami dari batuan-batuan atau berupa pasir buatan yang dihasil oleh alat pemecah batu. Adapun syarat-syarat dari agregat halus yang digunakan menurut PBI 1971 antara lain. 1. Pasir terdiri dari butir-butir tajam dan keras, bersifat kekal yang artinya tidak mudah lapuk oleh pengaruh cuaca seperti terik matahari dan hujan. 2. Tidak mengandung lumpur lebih dari 5%. Lumpur adalah bagian-bagian yang bisa melewati ayakan 0,063 mm. Apabila kadar lumpur lebih dari 5%, maka harus dicuci, khususnya pasir untuk bahan pembuat beton. Yang ketiga, tidak mengandung bahan-bahan organik terlalu banyak, yang dibuktikan dengan percobaan warna dari Abrams Herder. Agregat yang tidak memenuhi syarat percobaan ini bisa dipakai apabila kekuatan tekan adukan agregat tersebut pada umur 7 dan 28 hari, tidak kurang dari 95%. Dari kekuatan adukan beton dengan agregat yang sama, tapi dicuci dalam larutan 3% NaOH yang kemudian dicuci dengan air hingga bersih pada umur yang sama. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.